Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu. Demokrat menyebutkan AHY ya punya kans begitu ya, punya apa namanya ya, punya ciri khas begitu ya. Jadi ketua tim sukses Prabowo Gibran. Belum apa-apa, tidak ada keringat di koalisi perubahan, tiba-tiba begitu kan disodorkan menjadi ketua umum ya tim sukses Prabowo Gibran begitu. Ada apa begitu kan? Kok begitu ngebetnya begitu kan ya? Biar punya pengalaman atau apa coba bayangkan begitu ya. Menjadi cawapres saja gagal, masa menjadi ketua tim sukses begitu kan? Kan begitu logikanya begitu kan? Artinya apa? Ya menurut saya pribadi ya lebih baik Partai Demokrat itu diam aja dulu begitu kan? Lihat situasi dan kondisi begitu kan ya. Soalnya Partai Demokrat ini begitu masuk di koalisi Prabowo begitu kan ya, diibaratkan ya, dibutuhkan begitu kan ya, tapi tidak diharapkan begitu kan ya. Atau bisa saja diharapkan tapi tidak dibutuhkan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya, banyak sekali yang kemudian menyodorkan itu. Kalau Pak AHY misalnya AHY lah kemudian disodorkan untuk menjadi ketua tim ya pemenangan dari Pak Prabowo, bagaimana dengan yang lain begitu kan? Pengaruhnya kepada Pak Prabowo apa begitu kan? Saya jelas ya melihat dari ini AHY masih muda begitu. Mesin politiknya sangat baik, sangat bagus. Tapi pada hakikatnya peran penting begitu kan ya. Dari masyarakat ya apa yang ditawarkan AHY. Karena menjadi ketua tim sukses di situ begitu kan. Dilihat latar belakang mereka begitu. Lebih dekat ke apa? Apa lebih dekat dengan kultural? Apa lebih dekat dengan nasionalis? Itu yang dibaca begitu kan ya. Misal begitu kan ya. Di apa namanya di Pak Prabowo begitu kan menjadi ketua tim sukses itu banyak begitu yang punya potensial, aksesnya masuk ke NU siapa, kira-kira seperti itu begitu kan. Kira-kira kalau AHY menjadi ketua tim sukses, aksesnya dari kultural NU mau masuk ke siapa begitu kan, jelas dia tidak punya peran penting begitu kan di situ begitu. Jadi ketua tim sukses itu kan serba bisa lobby-lobby mereka begitu. AHY tidak bisa melobi begitu kan ya, ya ujung-ujungnya nanti ngambek begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan ini begitu belum ada keringat apa-apa kok tiba-tiba menyodorkan ya punya kans ya jadi ketua tim sukses Prabowo Gibran begitu kan. Ya seolah-olah jangan dulu lah begitu kan ya. Karena lihat saja ada dari PAN ya di situ begitu. Terus kemudian ada dari Airlangga di situ begitu kan ya. Bagaimana kelompok Muhammadiyah begitu kan ya. Kalau PAN disodorkan menjadi ketua tim sukses begitu dari PAN misalnya begitu kan ya. Atau dari siapa begitu kan yang punya dorongan besar kepada Muhammadiyah di situ begitu. Jadi kalau misalnya seperti ini wah kalah Pak Prabowo begitu jelas karena orang itu melihat siapa ketua tim sukses mereka begitu kan ya. Sedangkan AHY aksesnya ke Muhammadiyah dan NU siapa begitu kan. Kan gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Jangan sepelekan menjadi ketua tim sukses loh begitu kan. Ketua tim sukses itu sangat berpengaruh sekali begitu kan. Ya pada hakikatnya orang-orang ya tidak mungkin lah Pak Prabowo itu memilih AHY. Saya kira seperti itu. Pasti memilih yang punya peran penting di situ begitu kan ya. Yang punya dampak positif begitu kan. Ya kalau nampaknya negatif gimana begitu kan ya. Nanti musang berbulu domba nanti muncul lagi loh begitu kan. Ini saya pikir mau jadi cawapresnya ya. Saran Mimin coba deh pakai Sintayong begitu kan ya. Manajer pemenangan pemilu terbukti ketika timnas ya dilatih sama dia mainnya lebih atraktif ya dan kreatif. Alhamdulillah katanya ya. Salah satu partai paling ironis sepanjang sejarah Indonesia. Salah satunya mereka sekarang satu grup dengan orang yang pengen ya begal partainya. Siapa mereka begitu ya. Sekarang harus kampanye untuk memenangkan Prabowo dan anak Jokowi. Padahal dulu pernah kritik Jokowi karena cawi-cawi capres ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu kan. Gimana untuk didorong untuk menjadi ketua tim sukses di situ begitu kan. Ini kan gimana begitu. Saya kira kalau tim suksesnya AHY gimana begitu kan. Jadi masih banyak adalah antara di situ begitu ya. PAN punya aksesnya luar biasa atau dari Gerindra begitu kan ya. Ketua BPOK DPP Partai Demokrat Herman Khairon yang mengklaim bahwa ya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY berpeluang menjadi ketua tim ya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres di 2024.
Herman mengatakan sudah ada sejumlah nama kandidat lainnya yaitu Wakil Menteri BUMN Rosan Roslani hingga Menteri Investasi ya, Kepala BKPM ya Bahlil Lahadali ya. Bahkan semua saya punya case ya, ada Pak Rosan, ada Pak Bahlil, kemudian bisa saja Mas AHY juga bisa gitu ya. Artinya semua punya potensi lah untuk bisa menjadikan ketua tim sukses ya. Dan nanti Pak Prabowo lah yang akan menetapkan itu katanya ya. Ya, kalau berbicara itu semuanya pantas begitu kan. Tapi dampak positifnya itu begitu. Bagaimana bisa mendongkrak elektabilitas dan membawa ya minat politik begitu kepada Pak Prabowo Gibran begitu. Saya kira minat politik masyarakat ya kalau AHY menjadi tim sukses gimana coba bayangkan begitu ya. Orang-orang kan dilihat dari pengaruh mereka begitu. Pengaruhnya kemana? Apakah ini AHY pengaruhnya kepada Muhammadiyah atau siapa begitu kan? Itu yang paling penting begitu kan ya. Ya kalau bisa saya pribadi begitu mengusulkan Mbak Yeni di situ begitu kan ya. Mbak Yeni itu punya akses luar biasa loh begitu. Kecuali ya sekaligus mendukung di situ begitu, doronglah menjadi ketua ya pemenangan di situ begitu ya dibandingkan dengan AHY begitu ya. Bahkan ya di satu sisi Partai Demokrat juga berharap agar Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bergabung dalam tim pemenangan. Ia menyebutkan Demokrat dan Golkar sempat mendukung Hovifah dalam Pilgub Jawa Timur 2018 lalu. Jika Hovifah sebagai tokoh perempuan dan pimpinan Jawa Timur yang bergabung dengan tim, maka harapan mampu yang menggerak suara elektoral pasangan Prabowo dan Gibran. Bahkan ya, namun demikian ya, Demokrat tetap menyerahkan keputusan final kepada Pak Prabowo. Herman juga menyebutkan Prabowo akan mengumumkan seluruh nama tim pemenangan dalam waktu yang dekat begitu kan. Ya sebenarnya AHY itu cocoknya sih menurut saya pribadi begitu kan, karena dia kan masih punya akses yang sangat luar biasa begitu kan ya dengan semua partai begitu kan ya, bisa saja begitu masuk kepada tim di situ, tapi bukan berarti ya untuk lalu kemudian disodorkan untuk menjadi ketua begitu kan ya. Boleh masuk kepada tim itu, kepada tim sukses, tapi bukan berarti masuk kepada menjadi ketua di situ begitu. Karena pada hakikatnya lihat saja di kubu Anies Baswedan, terus kemudian Pak Ganjar di situ begitu kan. Orang-orang yang punya potensial untuk menjadi ketua tim sukses di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja ya pergerakan-pergerakan itu muncul begitu kan. Ya tim sukses tidak hanya anak muda, tidak hanya kalangan generasi Z begitu kan. Saya kira polanya Anies Baswedan itu kan baik begitu kan. Bagaimana ada tim sukses dari anak muda, tim sukses di kalangan generasi X dan sebagainya begitu kan. Itu punya peran penting semua begitu kan. Dan pada hakikatnya begitu. Kalau AHY cocoknya di mana coba bayangkan begitu ya. Jadi inilah peran penting di situ begitu kan ya. Ya kalau Mbak Yeni kan bisa saja menjadi ketua umum tim sukses. Ya yang masuk di pusaran itu bisa saja Hovifah masuk, bisa saja dengan yang lain begitu kan. Seperti Pak Prabowo di situ ya, katanya kabarnya Kiai Miftah begitu kan ya, juga masuk di pusaran pendukung Pak Prabowo. Bisa saja mereka menjadi tim sukses di kalangan para muballigh begitu kan ya, di kalangan para penceramah-penceramah di situ. Kan begitu logikanya begitu. Bisa saja mengumpulkan kiai, kan masuk jadi tim sukses di situ begitu. Itu menarik begitu kan. Ya sama dengan mungkin Anies Baswedan akan melakukan itu begitu ya. Karena pada hakikatnya banyak sekali pro dan kontra terkait hal ini begitu kan. Apabila dilihat dari dukungan 9 parpol parlemen, Prabowo mendapatkan suara dan perolehan kursi paling banyak dan meraih dukungan dari partai parlemen Gerindra, Golkar dan PAN, Demokrat, sehingga Prabowo memperoleh total 260 ya 1 kursi ya. Ya inilah demokrasi kita begitu kan. Cari tim sukses itu kan ketua umum tim sukses itu kan sangat punya potensi begitu kan ya. Kalau AHY saya kira tidak masuk begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.